Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Yelpa Nurhaliza dengan NIM 230604041, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dengan menanggapi isu-isu kewarganegaraan di Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat isu terkait hak asasi manusia, yaitu kasus penggelapan mobil bos rental yang tewas di Pati. Mobil bos rental yang tewas di Pati, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 6 Juni 2024 siang, ketika mobil Honda Mobilio yang disewa tak dikembalikan, lalu sang pemilik yang berinisial BH bersama teman-temannya datang untuk mengambil. Namun, mereka diteriaki maling oleh warga, lalu dikeroyok hingga meninggal di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sebelum dikeroyok, BH bersama teman-temannya mengikuti GPS yang terpasang di mobil rentalnya. Hasil penelusuran, lokasi menggunakan GPS menunjukkan mobil milik BH yang dirental berada di desa Sumbersoko. BH kemudian turun dari mobil Daihatsu Sigra yang ditumpangi bersama teman-temannya dan membuka mobil menggunakan kunci cadangan. Pada saat itu, aksi yang dilakukan BH dikira warga sebagai pencurian sehingga para korban diteriaki maling. Kasus ini saya ambil dari kasus berita Kompas TV. Nah, berikut ada cuplikan video terkait kasus bos rental yang tewas di Pati. Selanjutnya, saudara, bos rental mobil yang tewas di Pati, Jawa Tengah pernah membuat laporan ke polisi terkait kehilangan mobil. Pihak Mapolres Jakarta Timur pun lalu mengirimkan 4 personelnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, korban melaporkan kasus dugaan kehilangan mobil pada 21 Februari lalu dan telah memasuki tahap penyelidikan. Sementara itu, mobil korban di Pati telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Timur sebagai barang bukti kasus penggelapan kendaraan. Penyidik juga telah memanggil penyewa mobil berinisial RP untuk diperiksa, namun hingga kini belum juga memenuhi panggilan polisi. Ini kasus penggelapan dan kendaraan yang berada di Polres Pati akan kami diserah terimakan kepada kami karena itu adalah barang bukti perkara yang ditangani oleh unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur. Sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Terlapor yang disampaikan kepada kami adalah RP, berinisial RP. RP sampai saat ini kami kirim mengecek klarifikasi, sampai saat ini juga belum datang untuk dimintai keterangannya. Ketiga korban pengeroyokan di desa Sumbersoko Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di RSUD Suwondo Pati. 2 dari 3 korban yang selamat akan menjalani operasi patah tulang. Sementara itu 1 korban lain sudah melewati masa kritis dan saat ini telah menjalani pemulihan. Namun belum bisa diajak berkomunikasi karena masih mengalami trauma. Ini untuk korban Sukolilo kan ada 4, 1 meninggal ya, sudah diotopsi di sini. Kemudian yang 3 masih dirawat, yang 1 cedera kepala ringan, yang 2 hari ini operasi ya Pak, hari ini operasi, yang 2 gitu. Itu kabarnya kemarin belum sadar yang 1 Pak, atau gimana? Sudah. Cuma memang yang 1 itu kurang kooperatif ya, mungkin masih trauma ketika dikeroyok itu toh, sehingga diam. Kalau ditanya petugas menjawab, tapi kalau tidak diam. Tapi bagus. Secara umum kondisinya baik. Ya, yang 2 hari ini operasi program. Tanggapan saya mengenai kasus ini, pertama-tama saya mengucapkan ikut prihatin dan berbelasungkawa dengan kematian korban. Dari kasus ini, kita menjadi tahu masih banyak orang-orang yang belum mengerti tentang sistem hukum di Indonesia. Dan kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih belum berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya sebagian masyarakat main hakim sendiri. Yang parahnya lagi, korban meninggal dunia.
Padahal korban hanya mengambil haknya sendiri. Aksi main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan. Kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan sesuai hukum. Kasus ini harus diusut tuntas. Dari kasus ini dapat disimpulkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian seperti ini terulang lagi. Pencegahan dari sisi pengusaha rental, melakukan seleksi penyewaan yang ketat, membuat perjanjian sewa yang jelas. Pastikan perjanjian sewa memuat semua ketentuan dan peraturan yang jelas seperti keterlambatan pengembalian mobil, saksi jika mobil rusak, dan prosedur jika terjadi kehilangan mobil. Bahan dari sisi penegak hukum, meningkatkan patroli di daerah rawan kriminalitas agar tidak terjadi kasus main hakim sendiri. Meningkatkan kerjasama antar instansi, memberikan sosialisasi tentang hukum di Indonesia dan bagaimana cara menanggapi jika ada kejahatan di sekitar kita. Nah, pencegahan dari sisi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan. Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya kejahatan seperti penggelapan mobil dan bagaimana cara menjaganya. Yang kedua, melaporkan jika melihat kejadian yang mencurigakan. Kita melihat kejadian mencurigakan seperti kasus di atas, segera melapor kepada pihak yang berwajib. Nah, sekian pemaparan terkait isu yang saya ambil. Mohon maaf apabila tanggapan saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.